Selamat sore sahabat kompas.com. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kami segenap semua mewakili karyawan kompas.com dan Mr. Jambul juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Nah, buat sahabat kompas.com yang baru aja mudik, pasti sekarang lagi leye-leye istirahat, ya kan? Nah, tapi yang udah mulai masuk kerja, ya silahkan beraktivitas seperti biasa. Nah, Mr. Jambul sekarang lagi berada di salah satu bengkel auto 2000, ya kan? Kemarin pada saat lagi lihat-lihat di beberapa sosial media, ada beberapa sahabat kompas.com yang bilang, wah, mobil gua habis dipakai mudik, ini rusak nih, apa segala macam. Dan memang beberapa saat pada saat mudik ada momen ada momen di mana para pemudik ini tidak merasakan macet. Ada momen juga ternyata yang mereka sampai kemarin lihat itu ada yang laporan, ya kan, ada yang 5 jam bahkan 10 jam mereka belum sampai di kota tujuannya. Nah, itu kan ada kondisi-kondisi ekstrim di luar perkiraan. Nah, ada beberapa, apa benar sih setiap orang itu setelah usai mudik mereka harus memeriksakan kendaraan? Atau memang hanya mobil-mobil yang rusak aja yang harus melakukan pemeriksaan ulang di bengkel-bengkel. Nah, supaya lebih pastinya kita akan bicara langsung dengan pihak dari Auto 2000. Di sini Mr. Jambul sudah ditemani oleh pihak Auto 2000. Yang gue mau tanya-tanya, boleh tanya-tanya tentang ya kemarin mobil saya kok begini-begini ya, kira-kira apanya yang rusak, apa segala macam. Monggo, kita akan buka sesi pertanyaan. Tapi sebelumnya jatahnya Mr. Jambul dulu, nggak boleh nyelak walat, ingat nggak boleh dosa ya. Abis Idul Fitri nggak boleh nyelak ya, harus nurut sama Mr. Jambul. Oke, Mr. Jambul mau kenalin nih dari Auto 2000. Halo Mas. Halo, apa kabar? Ya. Baik. Silakan diperkenalkan sahabat kompas.com. Halo, sahabat kompas.com. Ya. Perkenalkan, nama saya Erwin Suryanto. Ya. Saya kebetulan mewakili pihak Auto 2000 dari bengkel Toyota. Kebetulan kita ada di cabang Auto 2000 Pasar Kemis, Tangerang. Pasar Kemis, sekarang hari Rabu ya. Berarti Meleset dikit. Nah, Mas, Ya. mau nanya, Gimana? biasanya pasti kan tahun-tahun sebelumnya udah ada tuh, biasanya para pemudik yang menggunakan mobil mereka datang ke sini apakah hanya melakukan pengecekan atau memang ada beberapa komponen yang bisa dikatakan sering banget rusak setelah dipakai mudik? Oke. Mr. Jambo, jadi gini Ya. sahabat kompas.com. Biasanya pelanggan kita datang ke bengkel resmi pasca mudik lebaran, Ya. yang paling sering biasa dicek karena setelah melakukan perjalanan jauh, Ya. itu area mesin. Mesin ya? Dan kaki-kaki. Oh. Setelah itu banyak juga yang biasanya karena udah perjalanan jauh ditambah kondisi cuaca juga lagi cukup Ya. terik panas sehingga mengeluhkan bagian AC. Oh, AC. Nah, ini kayak ini nih ya, di mesin nih. Ini pasti melakukan pengecekan. Biasanya yang dicek itu apa aja Oke, tuh? yang paling urgent nih biasa untuk di area engine ya. Yang pasti yang harus dicek itu adalah kadar oli mesin. Oli Karena mesin. Mesin Oke. itu sudah berputar sekian jauh dari jarak sampai ke kampung halaman terus balik lagi ke Ya. Jakarta, kondisi kita di sini sehingga otomatis daya jelajahnya tinggi. Oke. Ya, sehingga perlu dicek yang pertama adalah kondisi oli di mesin tersebut. Oke. Ya, oli bisa dari oli mesin. Ya. Urgent sekali oli mesin. Ya. Ya, kemudian oli transmisi. Ya. Dan kalau roda penggerak ada gardan segala macam. Ya. Ya, setelah itu yang nggak kalah penting juga adalah sistem cooling system. Oh, radiator Sistem ya? radiator. Wah, ini tinggi banget ini karena lagi diangkat nih. Ya. Jadi biasanya kan rendah nih. Ini cuma lagi di stall, ada di atas stall. Lagi di atas lip posisinya. Nah, kalau cooling sistemnya kenapa tuh? Nah, jadi yang harus diwaspadai ya, jangan sampai ada indikasi kebocoran dari cooling system yang tidak diketahui oleh pemilik mobil tersebut. Nah, itu akan berakibat fatal. Ya. Sehingga mesin akan overheat. Untuk pengecekan itu apakah memang harus dilakukan atau misalnya sebelum mudik mereka udah datang ke bengkel? Apa harus dicek lagi atau gimana? Kalau saran baiknya di kita, biasanya sih memang karena perjalanan ya tergantung perjalanan sih ya. Ya. Memang Kalau kondisinya jauh, ekstrim, jauh ya. dan macet yang cukup lama juga Ya. di jalan, sehingga saran terbaik kita memang ada baiknya dilakukan pengecekan setelah mobil tersebut kembali dari perjalanan. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong masalah ekstrim nih,
Berarti tadi yang apa namanya, balik lagi sebelum ke ekstrim nih. Berarti mesin-mesin sama cooling system ya? Ya, itu yang utama. Yang harus dicek ya. Oke, nah kalau yang ngobrol yang tadi masalah ekstrim kan ada yang macet sampai 5 jam, 8 jam, bahkan 10 jam. Nah, itu yang berpotensi rusak dari mobil. Kita bicara general misalnya segala jenis mobil ya, mau sedan kayak, mau city car kayak, mau MPV kayak. Nah, itu biasanya yang berpotensi rusak apa? Kondisi jalanan macet panjang gitu ya. Iya. Nah, yang jelas kalau kondisi macet itu area kaki-kaki segala macam itu nggak bergerak, yang pasti berhenti. Nah, yang sementara terus berputar adalah area mesin. Iya. Ya, dan sistem pendingin tadi. Jadi itu yang benar-benar harus dicek dengan kondisi seperti tadi. Oh, itu berpotensi ya. Betul. Berpotensi Kita cek dia ada mengalami. olinya seperti apa. Jangan sampai oli itu ternyata ada kebocoran, sehingga Oh. mesin terus berputar sehingga menimbulkan kehausan. Oh. Nah, itu bisa mengakibatkan salah satu penyebab yang nanti bakal lebih fatal. Oh, Bisa gitu. sampai turun gitu. mesin, Pak. Apalagi yang kalau kita ngobrol mobil yang usianya 5 sampai 10 tahun sih rasanya aman-aman aja lah ya. Betul. Tapi yang mobil yang di atas 10 tahun yang ya pokoknya usianya berarti terakhir itu tahun 2009 ya. Betul. 2009 ke bawah. Nah, itu potensinya Sangat riskan, terutama riskan. di bagian seal karet-karet itu kan dengan sendirinya bertambah usia kendaraan, Oh, sehingga kan oke. mungkin ya ada indikasi dari karet tersebut juga sudah semakin keras, mengeras gitu, ah. sehingga sangat mudah untuk getas. Oh, Nah, itu pada di- bagian-bagian di itu perlu yang cek. oli ya. Betul. Oli dan juga cooling system. Betul. Oh, oke. Nah, sampai ada kebocoran ternyata tidak terdeteksi, sehingga menimbulkan kehausan yang sangat fatal. Ya, mengakibatkan mau nggak mau mesin itu akan overhaul. Ciri-ciri paling gampang yang kira-kira bisa dirasakan si pengemudi atau pemilik kendaraan itu apa sih? Untuk indikasi Yang olinya kebocoran. misalnya. Oke. Biasanya yang paling simpel itu adalah indikator temperatur engine nyala. Oh. AC biasa mulai panas. AC mulai panas. Nah, biasa ada indikator Indikator. overheating. Oh, oke, itu Itu biasa nyala. indikator ini. Jangan dipaksakan apabila sudah sampai kondisi seperti itu. Kalau dipaksain Kalau dipaksain ya sehingga akan mengakibatkan mesin itu bisa Jebol. jebol. Betul. makin mahal. Betul, harus ganti blok engine. Oh, iya. Berarti sesegera mungkin ya. Betul. Oke, nah kalau yang apa namanya? Kalau yang cooling system, Cooling system ya sama, jadi sistem radiator, kemudian ada cooling fan juga, Ya. itu kan bagian dari electrical juga. Ah. Yang namanya electrical kan kita juga nggak bisa prediksi kapan bisa mati gitu loh. Bisa Oh, dengan benar, seketika bisa mati. Iya. Ya, sehingga itu perlu pengecekan yang memang dianjurkan untuk mengecek ke pencara resmi. Iya. Nah, buat sahabat kompas.com, ini tadi sudah disampaikan. Mr. Jambul tadi udah coba agak memilah sedikit ya, supaya tidak misunderstanding bahwa untuk mobil-mobil baru oke untuk dilakukan, tapi biasanya yang berpotensi bermasalah itu mobil-mobil yang udah umurnya tua gitu ya, di atas 10 tahun, udah umurnya di 10 tahun, berarti 2009 ke bawah, kayak model yang ini apa namanya, Kijang kapsul ya kan, Kijang kapsul, Kijang puyer, Kijang tablet itu semuanya ya, coba tolong dicek tuh. Kalau yang Avanza yang pertama itu juga udah lama tuh ya. Betul. Oke, terus ada nanti Bin kalau ada langsung aja ya, ada yang mau tanya-tanya, tapi jangan nanya yang lain-lain ya, nanya tentang politik saya tidak terima ya. Oke, kita tanya soal Mungkin gini, bengkel aja. Mr. Oke. Jambul, di samping area mesin dan Ya. sistem pendingin yang perlu dilakukan pengecekan juga mungkin kalau perjalanan jauh biasa di area kaki-kaki. Oh, kaki. Nah, kita cek kondisi ban karena ban itu kan sudah berjalan cukup jauh. Ya, ban, kaki-kaki, fungsi rem kita pastikan juga aman. Fungsi rem itu maksudnya apa tuh ya? Nah, biasa itu rem itu karena udah perjalanan sekian panjang jauh, ya sehingga ada kalanya kotoran lah, terkontaminasi di jaringan rem. Oh, Sehingga di- rem itu perlu di sini nih ya? Betul. Oh. Selain itu ketebalan dari dispatchnya pun akan kita ukur sesuai dengan kriteria minimum kondisi layak jalan. Oh, berarti ngumpul semua debunya di Betul, sini ya. betul. Oke, berarti yang ini berarti copot nih, cek apa segala Dapat macam. bersihkan, diukur ketebalannya seperti apa. Oh. Apabila masih sesuai dengan spesifikasi standar Toyota, maka masih bisa tetap digunakan. Kalau enggak berarti harus diganti. Kalau biasanya kebocoran itu terjadi di mana yang untuk remnya? Kalau rem itu biasa dari master rem bisa bocor. Oh, master rem yang di atas ya? Ya, master rem. bisa. Master rem kasih tahu nih. Terus dari saluran fluida rem tersebut juga bisa. Oh, ini ya? Betul. Ini. Oh. Jadi
Jadi pastikan sesuai dengan batas minimum maksimum. Ya. Oh gampang berarti sahabat kompas.com kalau mau ngecek, kalau tiba-tiba di reservoir ya ini tempat Ya, penyimpanan minyak rem. minyak rem ini ada berkurang, berarti itu ada kebocoran. Jadi harus segera dicek. Lakukan pengecekan. Nah, kalau Mister Jambul kalau kurang oli nih, ya kan? Kalau kurang oli masih aman, sahabat kompas.com. Mobilnya mati. Kalau kagak ada rem, yang nyetir bisa mati. Hati-hati. Makanya kalau rem Mister Jambul tuh udah nggak ada ampun. Berkurang dikit cek. Takutnya ada yang bocor, betul ya? Iya, safety item itu jangan main-main ya. Berarti kebocoran ada kemungkinan dari Maupun di saluran rem tersebut. Cairan rem, fluida rem. Ini kan ada ya tandanya ya. Ya, ada. Ini ada maksimum, ya. Nah kalau yang kayak kotor begini ini bukan bocor ya? Bukan. Karena Itu debu kalau nempel aja ya. Betul. Oke. Efek kendaraan. Oke, yang rembes-rembes apa segala macam. Kalau yang di remnya? Di rem sih biasa lebih ke dispeknya. Oh, di speknya aja ya. Oke. Iya. Kalau yang lain-lain kaki-kaki kayak yang biasa ini? dicek ya bearing roda. Oh, bearing roda yang di dalam sini ya berarti ya. Oke. Ada hal-hal unik lain nggak yang dialami beberapa kayak pemudik ya yang Biasa habis gini pulang? yang cukup sering terjadi juga. Heeh. Pada saat mudik itu harus ibaratnya nanjak ke lokasi yang lumayan tinggi. Oke, udah nanjak, macet lagi. Nah, betul. Ah. Untuk mobil-mobil yang manual transmission. Oh, iya. Perlu dicek juga kondisi kopling. Oh, kopling Karena terlalu lama. aus ya. Betul. Oke. Oh, berarti yang mengeluarkan bau-bau itu biasanya split tuh ya, kopling ya. Oh, karena salah penggunaan kayak setengah kopling minum. Nah, kalau untuk ngecek yang plat koplingnya itu kira-kira butuh berapa lama sih untuk pengecekan kayak gitu? Kalau hanya pengecekan saja biasa rentang 1 jam sampai 1 jam setengah. Oh, kalau pengecekan. Kalau yang misalnya nih sahabat kompas.com pengen cek overall gitu loh. Habis mudik general check up sangat dianjurkan. Kenapa? Sangat dianjurkan oleh kita karena Iya, tiba-tiba dia kemarin ada yang error gitu kan. Itu berapa lama itu? kurang lebih 1,5 jam. Oh, general check up. Ya. Itu belum perbaikan tapi. Belum. Nanti kita lihat kalau memang ternyata kondisinya sesuai dengan kondisi yang baik itu tidak ada parameter itu kan kita infokan bahwa tidak ada pekerjaan lanjutan. Oke. Berarti memang disarankan ya. Betul. untuk Nanti general kalau check up. misalkan ternyata ada kamu nih saran misalkan nih kopling sudah mulai haus atau Iya. gimana nanti kita akan infokan. Memang dari sahabat kompas.com akan melanjutkan pekerjaan hubungan dengan kopling, akan kita jadwalkan untuk pekerjaan tambahan. Oke. Min, ada pertanyaan nih? Belum ada. Oke, ini biasanya nih. Ya. Sahabat kompas.com itu demen yang namanya program menarik atau diskon. Nah, ada nggak di Auto 2000 nih program-program untuk itu? Jadi gini, kepada sahabat kompas.com yang sudah kembali setelah mudik, Ya. kebetulan bengkel resmi Toyota dalam hal ini Auto 2000, Ya. khususnya area Jakarta Selatan dan Tangerang sekitarnya, Ya. itu mengadakan program khusus ya untuk sahabat kompas.com. Ya, program kita di sini yang berlaku saat ini hanya cukup dengan membayar Rp200.000. Itu sudah mendapatkan general check up input di situ. Paket tersebut 200. General check up. Mendapatkan juga penyetelan spuring ulang Spuring fungsi kaki-kaki. Jadi sudah input di paket tersebut. murah, Hanya 200.000. 200.000. Spuring aja paling murah 120, Jack. Beneran. Spuring yang di tempat-tempat ini yang biasa 120 itu udah paling murah yang pernah Mister Jambul temuin. Ini 200.000. Di luar harga paket, Iya. harga normal Heeh. itu menyentuh sekitar 600 sampai 700. Oh, yang totalnya General check check up up ya. plus Oh, spuring. ya. Jadi khusus menyambut teman-teman yang sudah Oh. Itu sampai kapan tuh? Sampai dengan akhir Juli. Akhir Juli. Betul. Bukan akhir Juni ya. Akhir Juli. Ya, berarti yang nggak mudik bisa ngaku-ngaku mudik. Nggak masalah dong. Nggak masalah. Misalnya mobilnya Mister Jambul gitu datang, Mas, habis mudik nih mau general check up 200.000. Betul. Tinggal mampir ke Auto 2000 terdekat. Yang tadi saya bilang Jakarta Ya. Selatan, Barat Kota dan Tangerang. Ya. Ya nanti tinggal info program.
Oh, kalau buat spare part nggak ada diskon-diskon ya mas? Spare part, jadi kita akan melihat sesuai dengan kondisi kerusakannya dulu. Ya. Ya, mungkin nanti akan disampaikan langsung ke masing-masing bengkelnya, biasa ada kebijakan sendiri. Oh, siap. Berarti cari mungkin ada sanak saudara atau teman-teman yang jadi kepala bengkelnya, nah datangnya di situ aja. Bener dong? Betul. Iya, biar dapat diskon tambahan. Kalau ngecek doang, tadi 200.000 sama spuring, Jack. Itu murah. Bener-bener murah. Bukan tipu-tipu, bukan kaleng-kaleng ya. Mister Jambul bilang itu murah karena spuring doang 120.000. Ini udah sama general check up yang biasanya 600 ribuan ya. Ya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kalau seandainya nih gini, pertanyaan gampangnya. Kalau selama perjalanan terus kita nggak merasakan ada aneh-aneh di mobil, berarti memang tidak ada masalah ya. Apalagi kalau sebelum mudik itu kita udah ngecek ke bengkel resmi. Ya. Jadi Tapi untuk memastikan harusnya sih ya. Jadi tergantung ke kebutuhan dari Si sahabat dari pengemudi ya, pengguna mobil. kalau memang dirasa pengen saya ini mobil saya terlalu prima nih, enak dipakai, Ya. mau kapanpun ini, kita pastikan ulang. Kita cek ulang. Nah biasanya berarti kalau general check up tadi mesin apa segala macam ya kayak tune up biasa ya. Betul. Cuma ini yang general semuanya Sampai sampai cek semua, sampai kaki-kaki semua kita cek. saya ulangin lagi ya, sahabat koma.com, general check up itu meliputi cek mesin, Betul. oli-oli, terus pendingin cooling system ya, kira-kira. Electrical kita cek. Electrical juga dicek, terus kaki-kaki ya, rem juga ya. Oke, semuanya dicek. Apalagi buat sahabat kompas.com yang punya masalah, misalnya yang tadi disampaikan Mas sampai sempat nyala indikator temperatur, itu segera dilakukan pengecekan. Terus juga dilihat yang tempat reservoir atau minyak rem itu kalau dia berkurang dari posisi awal itu berarti ada kebocoran. Segera deh, jangan tunggu kapan, jangan tunggu besok, segera mumpung masih pada libur cuti bagian cuti. Kalau yang enggak tetap kerja, sebelum kerja masukin bengkel dulu ya kan. Nah itu dicek. Terus juga kaki-kaki kalau ada yang ada error bisa dicekin. Untuk kalau para pengguna Toyota yang mau cek semuanya general, ada ada program ya untuk pengecekan 200.000 udah general check up sama spuring. Ingat, mobilnya general check up, bukan kalau sahabat koma.com. Kalau sahabat koma.com general check up-nya di rumah sakit. Ingat kolesterol dan asam urat kemarin makan opor ya kan. Oke, ada pertanyaan Min? Belum. Oke, kalau nggak ada, nanti ada yang menyusul, mungkin kasus-kasus khusus bisa disampaikan di komen. Nanti akan di follow up oleh teman-teman redaksi dari kompas.com. Oke, begitu aja Mas. Makasih. Terima kasih sudah mau direpotin, sudah kita wawancara. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kalau ada pertanyaan kita akan coba lanjut teruskan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik, sahabat kompas.com, saya Mr. Jambul. Kembali minggu depan dengan informasi-informasi menarik tentang tips and trick ataupun review produk-produk terbaru dari mobil ataupun motor. Saksikan terus Motor Live hanya di Facebook kompas.com setiap hari Rabu jam 3 sore. Salam.